wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putriani dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2022E dengan nomor NIM 22030174110. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki berbagai macam bahasa daerah. Bahasa Indonesia tentunya juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah suatu aspek yang penting dalam perkembangan suatu bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan secara historis, hukum, dan juga linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencapai di 47 negara di seluruh dunia. Lalu, bagaimana proses terbentuknya bahasa Indonesia? Mari kita bahas. Proses pembentukan bahasa Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Dalam proses perkembangannya, bangsa Indonesia terus mengalami perubahan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari terbentuknya bahasa Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan di masyarakat. Pada zamannya, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi di antara negara-negara Asia Tenggara. Menurut pelaut Belanda yang pernah menjelajahi di Indonesia, bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, juga terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Yang kedua yaitu mengalami perkembangan secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari ejaan Van Ophusen, Suwandi, Melindo, dan juga ejaan yang disempurnakan. Pada saat ini banyak sekali penelitian dan juga seminar-seminar terkait bahasa Indonesia. Yang tidak kalah penting yaitu adalah Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut terbunyi dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat di Indonesia antar suku bangsa, golongan, dan juga ras. Perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia berkembang pesat melebihi induknya, yaitu bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia berkembang jauh lebih pesat daripada bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Sejak ditetapkannya sebagai bahasa persatuan Indonesia, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan mulai dari korpusnya, kamusnya, ejaannya, serta tata bahasanya. Menurut riset etnolog pada bulan Desember 2021, penutur bahasa Indonesia sudah mencapai pada angka 199 juta, sedangkan bahasa Melayu mencapai hanya angka di 19 juta di seluruh dunia. Pada era kehidupan globalisasi, digital, dan juga industri 4.0, yang dimana komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu, bahasa sebagai alat komunikasi utama dan juga jati diri sebuah bangsa, maka peran dan juga kedudukan bahasa Indonesia harus dikukuhkan dan juga dimantapkan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merancang program unggulan bahasa Indonesia bagi orang asing atau yang kita kenal dengan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. BIPA ini dinaungi oleh Kemendikbud Indonesia secara spesifik di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan adanya program BIPA ini menjadi salah satu prospek bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa internasional. Contoh lain sebagai upaya pengembangan bahasa Indonesia di internasional adalah adanya Perpres yang mengesahkan tentang penggunaan pidato bahasa Indonesia di luar maupun di dalam negeri.
Hal yang tidak kalah penting adalah keterkaitannya disiplin ilmu berbahasa Indonesia dengan program studi kami, yaitu pendidikan matematika. Bagi saya pribadi, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Indonesia sangatlah penting bagi saya dalam penyusunan program-program kegiatan atau kegiatan kemahasiswaan, karya-karya ilmiah, dan juga skripsi nantinya. Selain itu, sebagai calon pendidik, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Indonesia akan mempermudahkan saya dalam menjelaskan atau memaparkan materi kepada peserta didik ketika saya menjadi pendidik. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahasa Indonesia telah menjadi keunggulan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena persebarannya telah mencapai di seluruh dunia dan juga adanya program-program pemerintah guna menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan mempelajari bahasa Indonesia dapat menciptakan calon-calon pendidik Indonesia yang dapat menyampaikan materi atau memaparkan materi kepada peserta didiknya dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.